Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Pada kali ini kita akan membahas agen-agen yang berada di kecerdasan buatan. Kami dari kelompok 6, anggotanya ada Tangkas Ristianto, Nikolaus Kevin Muro, Priyavet Kaoan, dan juga Jeremy Kevin. Next. Agen yang kami pilih kali ini adalah namanya EVR, atau Interactive Voice Response. Ini adalah suatu AI yang merupakan Computer Telephony Integration, di mana digunakan untuk perusahaan-perusahaan untuk melakukan inbound calls, yang dengan memungkinkan perusahaan berinteraksi kepada pelanggan melalui pre-recorded voice atau suara yang sudah direkam dengan namanya DTMF input, dan juga menggunakan keypad dari handphone yang digunakan. Lanjut. Penerapan page di EVR. Page sendiri adalah percept, action, goal, dan environment. Page ini adalah bagaimana agent dapat menanggapi sebuah rangsangan atau percept, lalu memberikan sebuah tindakan atau action, lalu agen akan mencapai suatu tujuan yang disebut dengan goal, dan dengan memperhatikan keadaan di sekitarnya yang disebut environment. Kita mulai dari percept. Percept di sini adalah sebuah rangsangan yang dilakukan oleh pengguna. Yang di sini dalam EVR berarti adalah memerintah atau mengobrol. Memerintah di sini maksudnya adalah pengguna memberikan perintah kepada sistem dapat dilakukan dengan cara berikut. Mengetik, dan juga memilih pilihan dari menu yang tersedia. Mengobrol. Di sini EVR juga bisa menggunakan pengobrolan antara pengguna dan juga sistem. Lanjut adalah action. Action sendiri adalah tindakan yang dilakukan agent tersebut. Agent di EVR melakukan action yaitu pertama adalah DTMF. DTMF sendiri adalah teknik sinyal yang digunakan untuk signaling pada line telepon. EVR membutuhkan DTMF untuk mendeteksi suatu frekuensi yang datang dan penekanan nomor pada panel telepon. Selanjutnya ada speech recognition. Di sini action yang dilakukan oleh EVR adalah agen di sini melakukan otomatis cara komunikasi atau pengenalan suara yang dilakukan oleh pengguna. Lalu selanjutnya adalah pembayaran. EVR juga bisa melakukan action yaitu pembayaran. Pelanggan dapat melakukan pembayaran untuk pelayanan yang tersedia menggunakan ponsel mereka, dari memesan tiket, memesan kamar hotel, atau hal lainnya. Selanjutnya adalah Selanjutnya adalah goal. Goal adalah tujuan dari agen tersebut. EVR memiliki tujuannya seperti pertama, memberikan layanan kepada masyarakat, kedua, memberikan informasi hal tertentu kepada pengguna, ketiga, mengalihkan panggilan, keempat, melakukan interaksi kepada pengguna tanpa harus ada orang yang menyampaikan pesan. Jadi yang menyampaikan pesan di sini adalah seperti yang dibilang tadi adalah pre-recorded voice atau suara yang telah direkam. Selanjutnya ada environment yang diterapkan di EVR. Dampak yang bisa ditimbulkan oleh EVR terhadap lingkungannya adalah pertama adalah peningkatan kualitas customer service. Dengan menggunakan sistem yang dilakukan, maka EVR meningkatkan customer service antara perusahaan dengan pengguna, dan juga pengguna dapat lebih bisa mengakses menu secara gampang dan singkat. Selanjutnya ada meningkatkan efisiensi contact center. EVR melakukan telepon outbound yang dilakukan oleh perusahaan lebih dapat dikontrol dan seragam. Seluruh penyampaian dan informasi yang diterima oleh konsumen akan tetap sama antar satu sama lainnya. Karena teknologi EVR sendiri akan memberikan informasi yang memang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan untuk disampaikan kepada para pengguna.
Lalu selanjutnya ada telepon secara massal. Telepon secara massal di sini adalah teknologi EVR memungkinkan penggunanya untuk melakukan telepon secara keluar, secara bersamaan, dengan jumlah yang banyak. Hal ini juga memungkinkan karena tidak perlu menggunakan banyak sumber daya manusia untuk melakukan telepon keluar. Dengan menggunakan sistem yang terintegrasi, penggunanya dapat melakukan panggilan hingga 500 telepon secara bersamaan dengan menggunakan nomor yang sama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya adalah PES di IVR. PES itu merupakan kepanjangan dari performance measure, environment, actuator, dan sensor. Yang pertama, performance measure. Performance measure itu adalah berisi komponen atau performa yang akan menjadi tolak ukur dari keberhasilan agen. Performance measure terdiri dari yang pertama, efisiensi biaya. Kenapa efisiensi biaya? Karena pada umumnya sebelum ada IVR itu menggunakan customer service. Setelah ada IVR, pekerjaan customer jadi lebih terbantu, maka dari itu IVR dapat mengurangi biaya tenaga kerja. Yang kedua, keamanan terjaga. Maksud dari keamanan terjaga adalah meminimalisir data yang tersebar karena sistem ini berjalan tanpa campur tangan manusia. Selanjutnya, fleksibel. Maksud dari fleksibel ini, di berbagai kondisi dalam kondisi tertentu seperti bencana alam atau semacam situasi pandemi saat ini, konsumen bisa tetap terlayani kebutuhannya tanpa perlu menggunakan jasa customer service yang harus bekerja di kantor. Selanjutnya, kemampuan tanpa batas. Tidak seperti customer pada umumnya yang memiliki kemampuan menelpon yang terbatas. Dengan bantuan IVR ini, dapat menghubungi hingga 100.000 customer dalam waktu 1 jam saja. Kemudian, berikutnya adalah environment. Environment ini adalah berisi kondisi yang dapat mempengaruhi di sekitar agen. Environment ini terdiri dari konsumen dan customer service. Konsumen itu adalah orang yang melakukan panggilan dan customer service itu sendiri. Yang ketiga adalah actuator. Actuator adalah semacam berisi hal yang aksinya atau isinya adalah screen display atau berisi tentang pertanyaan dari customer service tersebut, dan voice-nya itu adalah berisi dari suara pertanyaan tersebut. Yang terakhir adalah sensor. Sensor itu adalah berisi hal-hal apa saja yang dapat diinputkan oleh agen. Dalam sensor ini berupa numpad dial atau keypad, adalah keyboard yang isinya angka-angka, dan angka-angka ini tersebut digunakan untuk menjawab pertanyaan dari IVR itu sendiri tersebut. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik. Selanjutnya adalah jenis-jenis lingkungan. Yang pertama ada fully observable versus partially observable. Pengertian dari fully observable adalah sensor dari sebuah agen memberinya akses ke keadaan lengkap lingkungannya pada setiap jangka waktu. Dalam hal ini, IVR termasuk dalam fully observable karena di dalam IVR, sensor akan bekerja di waktu dan keadaan tertentu dengan segala akses akan dilakukan oleh agen IVR. Contohnya seperti ketika kita menggunakan layanan informasi berbasis telepon otomatis. Di situ agen sensor IVR akan mendeteksi hal-hal yang ada di lingkungan dan akan memberikan akses kepada penelpon ke keadaan lengkap lingkungannya pada setiap jangka waktu. Dalam hal ini, penelpon bisa mengakses arahan dari agen IVR tersebut dan agen IVR dapat memberikan akses kepada lingkungannya kepada lingkungannya dan penelpon. Terus yang selanjutnya ada deterministik versus stokastik.
Pengertian dari deterministik yaitu keadaan lingkungan berikutnya sepenuhnya ditentukan oleh keadaan sekarang. Hal tersebut sangat melekat pada AVR karena pada agen AVR keadaan tahap selanjutnya sudah dipengaruhi oleh keadaan sekarang, atau singkatnya langkah sekarang mempengaruhi langkah berikutnya. Contohnya, pada agen AVR sudah diset untuk bisa membantu manusia dalam memberikan informasi kepada pengguna. Dalam contoh layanan telepon otomatis, pengguna yang dimaksud adalah penelpon. Jadi, segala akses yang diambil oleh penelpon sudah diduga atau disetting oleh agen AVR. Akses yang diambil penelpon saat waktu tertentu dapat mempengaruhi akses berikutnya. Yang selanjutnya ada episodik versus sequential. Pengertian dari episodik sendiri yaitu pengalaman agen dibagi ke dalam episode-episode. Dalam hal ini, agen AVR termasuk dalam episodik karena pada agen AVR, kenapa jenis lingkungannya episodik? Hal tersebut karena agen AVR dapat bekerja atau memproses informasi yang didapat dari misalnya pada layanan telepon otomatis itu informasi yang didapat itu dari penelpon, dan pada situasi tertentu akses yang diberikan oleh agen itu berbeda. Jadi tergantung dari episode atau periode dari setiap akses yang diakses oleh penelpon. Selanjutnya adalah static versus dynamic. Pengertian dari static itu sendiri yaitu lingkungan tidak berubah selagi agen direncanakan. Dalam agen AVR bersifat statik karena ketika melakukan sebuah tindakan, maka lingkungan tidak akan berubah. Hal tersebut contohnya yaitu pada saat agen AVR sedang mengakses sebuah informasi, sedang memberikan sebuah informasi kepada penelpon, maka akses tersebut belum berubah ke lingkungan yang selanjutnya, masih dalam akses yang memberikan informasi. Jadi ketika agen AVR itu bekerja, lingkungan tidak berubah atau bersifat statik. Selanjutnya ada discrete versus continuous. Pada agen AVR termasuk dalam discrete atau sejumlah terbatas persepsi dan tindakan yang khas dan terdefinisi baik. Contohnya pada layanan telepon tadi, ketika pengguna atau penelpon sudah mendapatkan informasi yang ia butuhkan, maka agen tersebut akan berhenti bekerja atau tidak bersifat secara continuous. Dan yang terakhir adalah single agen versus multi agen. Single agen yaitu sebuah agen yang mengoperasikan dirinya sendiri. Dalam hal ini, AVR termasuk single agen karena dalam AVR itu sendiri, agen akan bekerja secara sepenuhnya, mulai dari menangkap sinyal dari penelpon atau pengguna, lalu memproses dan memberikan informasi secara sendiri atau tidak dengan bantuan agen yang lain. Lalu penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Kevin. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis agen yang ada di Interactive Voice Response atau IVR. Yang pertama ada Simple Reflex Agen. Agen adalah agen-agen yang bekerja berdasarkan refleks. Contoh yang ada dalam IVR adalah jika customer menelpon bagian dari kantor yang memakai IVR pada telepon kantornya di luar jam kerja mereka, maka akan dijawab secara otomatis oleh sang IVR. Kedua, ada model Based Reflex Agen. Merupakan agen yang tetap melakukan pengecekan terhadap keadaan lingkungan, sehingga dapat memberikan respon yang tepat. Contohnya adalah, dalam IVR IVR akan melakukan misalnya perekaman suara
jika pemberi pesan dan penerimanya memiliki model IVR pada ponsel mereka yang sama atau setara. Yang ketiga ada goal-based agent, merupakan agen yang mendasarkan setiap tindakannya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Contoh goal-based agent dalam IVR adalah IVR merupakan agen yang termasuk dalam goal-based agen, karena dia akan bekerja sampai tujuannya terpenuhi sebagai agen untuk menerima panggilan di saat orang yang memakainya sedang sibuk dan sebagainya. Next. Selanjutnya ada utility-based agen. Utility-based agen adalah suatu goal hampir sama dengan goal-based agen, cuman tipe ini tidak mengutamakan semua tujuan, tetapi akan mengutamakan tujuan mana yang mungkin tercapai berdasarkan kondisi tertentu, atau tujuan kepuasan, kenyamanan, keefisienan. Contoh utility-based agen dalam IVR adalah, IVR tentunya adalah jenis agen yang mengutamakan tujuan utama pemakai, yakni agar pesan yang tersampaikan bisa tercapai walaupun penerima sedang sibuk atau ada kendala. Yang terakhir ada learning agen, belajar dari pengalaman, meningkatkan kinerja bertanggung jawab untuk membuat perbaikan elemen kinerja, bertanggung jawab untuk memilih tindakan eksternal, kritikus, memberikan umpan balik tentang bagaimana agen bekerja. Contoh learning agen dalam IVR adalah, agen IVR tentunya dibuat tidak semuanya berjalan dengan baik. Pasti terjadi kesalahan atau kegagalan yang didapat. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, sekian itulah penjelasan IVR, agent dari kecerdasan buatan dari kelompok kami. Terima kasih.